Salam sejahtera teman-teman semua. Berikut adalah video tutorial mengenai pengolahan peta, khususnya pengolahan titik bangunan. Mana tahu ada yang sudah lupa mengenai langkah-langkah untuk pengolahan titik bangunan. Sebelum melakukan pengolahan titik bangunan, perlu siapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah file scan peta WS. Yang kedua, file Excel hasil matching WID dari program entry pengolahan. Yang ketiga, file GJSON di-download dari Wilkerstad. Yang keempat adalah file peta digital SLS dari data spasial. Untuk mendapatkan file matching Wilkerstad dari program entry, kita login sebagai admin, kemudian tekan report, pilih kabupaten. Di sini contohnya adalah Langkat, kecamatan, pilih semua, desa semua, juga SLS. Sedangkan untuk jenis report, kita pilih report matching Wilkerstad. Kemudian tekan refresh. Ini akan membutuhkan waktu. Kemudian untuk dapatkan file Excel, tekan save. Ini adalah file export file matching Wilkerstad ID dari program entry tadi. Yang penting di sini adalah kolom G, status match. Ada status match, tidak perlu diapa-apakan lagi teman-teman. Kemudian ada status tidak match. Ini karena nomor bangunan dan WID-nya tidak sinkron ya, dan seharusnya diperbaiki pada saat entry sebelumnya. Dan yang ketiga adalah status NA. Ini adalah WID yang masih kosong dan ini perlu ditambahkan titik bangunannya di SHP kita di peta digital titik bangunan melalui teknik georeferencing. Jadi kita perlu dapatkan mana SLS yang akan dikerjakan. Jadi kita pilih dulu di kolom ID SLS, kita select, kita copy paste, kemudian ini kan masih dalam bentuk sub SLS, jadi kita ambil ID SLS dengan formula left sebanyak 14 karakter, kita tarik sampai ke bawah. Kemudian ini masih duplikat, jadi untuk dapat SLS mana saja kita menggunakan remove duplikat, besarkan kolom ID SLS tadi. Setelah dapat, kita boleh ngopi ID SLS ini ke file kontrol pengolahan ya, yang ada saya sertakan. Boleh teman-teman gunakan atau di ATM ya, silakan. Teman-teman, ini adalah file kontrol pengolahan yang bisa dimodif ya, atau di ATM, terserah teman-teman. Sini ada 6 sheet, tapi yang pertama yang harus dilakukan sebelumnya adalah kita buang baris-baris yang bukan kabupaten kita. Jadi di sini seluruh ADBS ya, ADBS yang ada di Sumatera Utara ya, kecuali karena alasan teknis Kabupaten Samosir belum ada di sini. Kemudian di sheet PS dan SLS ini adalah file sheet mapping ya, mapping antara blok sensus, SLS apa aja, tidak perlu dimodif ya untuk sheet tersebut. Kemudian di sheet pengolahan batas ada SLS, teman-teman bisa isikan SLS apa saja yang perlu di edit ya, diolah batas wilayahnya. Boleh dari hasil inventaris atau melihat dari peta atau scan petanya. Kemudian di titik bangunan, sheet titik bangunan ada ID SLS ya, apa ID SLS yang perlu dirubah, yang perlu ditambahkan titik bangunannya ya melalui teknik georeferencing. Dari sebelumnya kita copy paste ya, yang dari sebelumnya kita ambil dari file matching Wilkerstad. Kemudian di sheet tutupan lahan kita bisa peroleh BS mana saja yang perlu dicek dari hasil running model polycheck. Ada dijelaskan di video selanjutnya oleh Pak Rizky. Kemudian di sheet referensi petugas kita isikan nama-nama petugas olah peta kita. Karena tadi ada copy paste di sheet titik bangunan, maka di BS yang bersisian itu ada terchecklist ya.
Jadi BS mana yang ada pengolahan titik bangunan. Kemudian di kolom ada pengerjaan dalam BS tersebut jika salah satu 3 kolom tersebut ada perubahan ya, ada checklist. Makanya diindikasikan dengan rumus formula OR. Kemudian bisa juga dibuat bulan pengerjaan, diisikan juga nama petugas pengolah peta. Untuk mendownload GeoJSON titik bangunan, kita dari website Wilkestart, masuk sebagai admin, login SSO ya. Kemudian dari menu download, kita pilih project kategori ST23, jenis data landmark, dan levelnya kabupaten kota. Jenis filenya GeoJSON, kemudian pilih wilayah Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat seperti contoh sebelumnya. Tekan download file. Ini butuh proses. Hasil dari download Wilkestart tadi titik bangunannya, GeoJSON-nya kita add ya teman-teman. Kita ambil, kita add. Ini ada proses ya. Ya, udah kita add, kita layer ya, berkelihatan. Ini ada layer, sepertinya ada titik, satu titik di sini yang membuat ya jauh ya layar, padahal titiknya sebenarnya di sini ya. Jadi lebih dulu kita tambahkan atribut-atribut yang sesuai standarisasi di buku pedoman. Kita tekan open attribute table. Nah, untuk menambahkan atribut kita hidupkan dulu toggle editing. Kemudian kita tambahkan sesuai di buku pedoman sama kode prof, panjangnya. Sebelumnya agak, karena ini masih GeoJSON, kita ekspor dulu ya. Kita ekspor layernya ke kanan, ekspor ke GeoPackage ya, GeoPackage, agar prosesnya lebih cepat ya. Ya, ini ada muncul layer GeoPackage yang GeoJSON, kita buang aja, klik kanan, remove layer. Kemudian yang ini kita buat labelnya biar sesuai, singkat. Penamaan GeoPackage-nya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita buka attribute table, kita tekan toggle editing, kita akan tambahkan atribut-atribut sesuai standarisasi. Kita klik tombol new field ya. Ini kode prof, field pertama, tipenya teks, panjangnya 2. Kemudian field kedua adalah kode cap, tipenya teks, panjangnya 2. Kemudian field ketiga kode teksnya panjangnya 3 karakter maksudnya. Kemudian kode desa, IP-nya teks, panjangnya 3. Kode SLS teks, panjang 4. Kode sub SLS tipe teks, panjangnya 2.
kemudian tambahkan latitude, decimal number, fill, longitude, decimal number, kemudian field nama, nomor yaitu nomor bangunan telah ada ya, tidak perlu kita tambahkan. Kemudian field tadi SLS ya, teks 14 digit, ID sub SLS X ya 16 digit. Sebelum kita lanjutkan pengisiannya, kita simpan dulu ya dengan mematikan toggle editing. Kenapa? Takutnya nanti kebesaran filenya jadi crash atau hang. Kita nonaktifkan lagi. Ini kita buat seperti ini karena pengalaman ya, ada crash kalau nah ini mengangkut recordnya telah banyak ya, 143.000 ya. Kemudian kita melakukan pengisian untuk kode provinsi semua pasti 12, Sumatera Utara pakai tanda petik 1. Jangan lupa ini dipilih kode provinsi, kemudian update all. Kode cup itu karena dicontoh ini lengkap, sesuaikan ya dengan kode cup masing-masing. Untuk kode catch, nah itu tiap record berbeda ya. Kita bisa ambil dari ID desa ini dengan menggunakan formula. Kita pilih kode catch, kemudian tekan tanda logo epsilon. Kita formula dari string ya, formula string. Kita ambil substr, substring dari ID desa. Nah, untuk kode kecamatan di karakter ke-5 ya, karakter ke-5, kemudian panjangnya 3 karakter. Kita okekan. Kemudian tekan tombol update all. Kita perhatikan perubahannya ya, kode kecamatan mengikut. Untuk kode ke desa juga kita bisa pakai substring atau yang lain ya, karena diambil dari ID desa. Kita buat fungsi right aja ya, fungsi right karena dia paling ujung dari kanan. Kemudian kita ambil right dari ID desa banyak 3 karakter. Kita update all. Untuk kode SLS itu sudah dari field yang lain, yaitu nama project ya, 4 digit dari kiri. Kita tekan epsilon, hapus semua, berarti menggunakan fungsi string left. Nama project sebanyak 4 digit untuk kode SLS. Tekan update all. Untuk kode sub SLS kita ambil dari nama project 2 digit dari kanan. Tekan update all. Untuk latitude ya, latitude lintang ya, kita buat $Y karena dia lintang. Kita tekan update all.
Untuk longitude yaitu sumbu X ya, langsung kita gantikan aja, kemudian tekan update all. Untuk ID SLS yaitu penggabungan token kode dari kode provinsi sampai kode SLS. Jadi di sini menggunakan operator tambah ya, itu dianggap penggabungan string. Jadi kode prov tambah kode cap oke, update all. Untuk ID sub SLS kita tinggal tambahkan kode sub SLS. Setelah selesai kita akan hapus ya field-field yang tidak dibutuhkan ya. Boleh sekarang dihapus ataupun nanti ini contohnya kita hapus sekarang, tapi untuk menghapusnya kita simpan dulu agar tidak crash ya. Kita hidupkan lagi toggle editing untuk menghapus tombol delete field ya, delete field. Tadi nama perlu, WID tidak, nama project, kurasi kita hapus saja. Kemudian FID atau ID mungkin jangan hapus dulu, mungkin karena ada seperti serupa sejenis primary key ya. Saya tidak tahu mana primary key di sini, apakah ID atau ID, tapi kita biarkan dulu menghindari error ya teman-teman. Oke. Setelah lakukan penghapusan, kemudian nonaktifkan lagi toggle editing. Tunggu sampai selesai ya. Setelah selesai, tinggal field yang kita butuhkan, kita nonaktifkan toggle editing agar dapat disimpan. Ini telah selesai simpan. Untuk pengerjaan kita lokasi petugas olah, upayakan dia di split ya. Kalau dia dikerjakan secara langsung seperti ini, kemungkinan spek komputernya tidak sanggup ya. Ini saja speknya 16 dengan RAM 16 GB, lumayan lama karena banyaknya titiknya ya. Jadi perlu kita lakukan split ya teman-teman. Kita dari menu vektor dan split vektor layer. Ini udah otomatis karena dia sendiri yang ada, kalau tidak dipilih lagi. Kemudian unique fieldnya, karena kita pengerjaannya per SLS, kita pilih ID SLS ya. Kemudian pilih geo packet ya, disimpan di suatu folder. Run. Sudah selesai. Sebenarnya ini waktunya lama ya, tetapi karena video ini saya cut ya, jadi ini udah selesai. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan download ya, download dari data spasial GS ya. Untuk mendownload peta digital yang kita perlukan, terutama peta digital SLS ya teman-teman. Dari menu peta digital, kita ambil yang keadaan 2022 semester 2, level peta SLS non SLS, jenis final kita cari. Karena sebelumnya contohnya langkat, saya download langkat ya. Kalau ada peta digital yang teman-teman maintenance ya, atau istilah kata diupdate ya, itu boleh digunakan, tidak harus dari data spasial GS.
Setelah selesai download, kita buka lagi QGIS, kita ambil filenya yang download peta digital SLS tersebut, drag, tunggu sampai proses selesai, kemudian kita lakukan ekspor ya, ekspor ke bentuk GeoPackage ya, karena lebih cepat pemrosesan dengan GeoPackage. Nah, penamaannya boleh kita buat final SLS ya, SLS 12 13. Oke. Ada setelah selesai, nah yang GeoJSON-nya kita buang saja, terus labelnya ini dari seperti kita ganti saja biar singkat. Oke, nah udah selesai. Hanya ini juga bisa kita pecah ya, kita split SLS-nya untuk kita berikan kepada petugas olah. Tetapi mungkin ini lumayan ringan, silahkan teman-teman mau dipecah atau tidak silakan ya. Untuk memecahnya sama seperti tadi ya, data manajemen, split layer, vektor, ID-nya ID SLS, adakah? Ada. Oke, buat juga sebagai GeoPackage ya, biar pengerjaannya bisa lebih efisien. Ini mungkin bisa cepat yang peta digitalnya di laptop saya ya, belum tentu tempat laptop petugas sekolah dengan spek yang minim ya. Jadi silakan untuk di split. Setelah selesai tadi untuk split ya, baru bahan-bahan tadi boleh kita distribusikan ya ke teman-teman pengolah peta, baik itu landmark titik bangunan, peta digital SLS, dan hasil scan peta. Jadi ini contoh, ini sini ada perubahan ya, ada perubahan di SLS sekian, ada bukan perubahan sih, apa namanya, ada titik bangunan yang harus dilengkapi di SLS tersebut. Kemudian itu bersesuaian di SLS ini. Ya, ini dia yang bersesuaiannya di blok 06B. Kemudian ini contoh, ini si teman yang mengerjakannya mengambil file ya, mengambil file yang SLS-nya sekian. Ini filenya ada dua sebenarnya ya, ada dua. Yang ini yang gabung ini tidak masuk ya, ini hasil editan ya. Jadi awalnya ada dua, jadi satu ya dalam bentuk kosong ya, dalam bentuk kosong. Mungkin kenapa ada dua, satu lagi digambar yang diperbesar. Jadi karena cuma wilayah ada pemukiman ada di sini ya, titiknya cuma ada di sekitar ini, maka dia di print lagi ke lapangan untuk yang perbesarnya seperti ini teman-teman. Nah, hanya karena kita akan melakukan georeferensi, kita perlu gabung ya dua gambar ini, boleh menggunakan aplikasi edit foto sederhana ya. Jadi seperti ini saya gabung. Setelah itu nanti bisa kita lakukan georeferensi. Kita mulai georeferensinya, kita ambil file-filenya ya. Pertama kita tambahkan vektornya dulu ya, peta digital SLS-nya itu yang kita pecah tadi ya. Jadi ini mungkin sudah dikerjakan oleh tugas ya, tugas tersebut.
Ya, ini dia. Kita open, kita add, kemudian kita tambahkan vektor layer dari titik bangunannya. Ya, mungkin kita bisa kasih simbolnya yang peta digitalnya dengan simbol fill outline simbol line. Oke, kita beri warna merah biar enak, kita tambahkan ketebalannya. Oke, nah ini dia. Kemudian untuk ngambil gambar peta WS ya, peta WS teman-teman, itu dari tombol add raster. Tombol ini akan muncul setelah add-in atau plugin diinstal. Nah, cara menginstalnya bisa dilihat dari buku pedoman atau bahan ajar. Ini kita tekan tombol add raster, browse filenya. Ini file yang saya edit tadi, kita pilih, kemudian untuk melakukan georeferensi kita tekan tombol 2P. Kita pilih satu titik di gambar, kemudian kita klik, tahan, geser, kemudian lepaskan di titik peta digitalnya. Kita ulangi, klik, tahan, geser, kemudian lepaskan di titik peta digitalnya. Kita tambahkan titik lagi, minimal ada 2 titik ya. Kita klik, tahan, geser, kemudian lepaskan. Kemudian file rasternya diekspor, kita pilih dulu layernya, kemudian tekan klik ekspor raster, pilih akan disimpan di mana. Sebaiknya disimpan di satu folder khusus ya teman-teman, karena akan diperlukan lagi mana tahu untuk pengolahan batas dan lain-lain. Kemudian kita akan munculkan landmark atribut nomor bangunan. Kita pilih layer peta digital titik bangunan itu, kemudian pilih menu labeling. Kita ulang ya, dari menu layer masuk menu label, kemudian pilih atributnya. Atributnya nama ya, nama itu adalah nomor bangunan. Kemudian di file peta file Excel ya, file Excel hasil matching WID dari program entry. File ini perlu diberikan kepada petugas sekolah ya, agar tahu mana titik bangunan yang perlu ditambahkan. Kita filter, ini contohnya di filter yang NA,
Jadi ada contohnya, ini nomor bangunan 11. Tidak ada di peta digitalnya. Dan nomor bangunan 11 ini perlu kita tambahkan. Kita cari di petanya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 11. Oke, pastikan lagi 11 ya. Kemudian kita tambahkan titik di situ, di lokasi itu, dengan tombol toggle editing agar bisa ngedit. Kemudian tekan add point picture. Kita klik di titik nomor bangunan 11. Muncul isian form. Nama itu nomor bangunan 11, kode prov 12, kabupaten 12, kode kecamatan. Bisa isian ini bisa dilihat dari ID SLS-nya. Ya, telah selesai. Nomor bangunan 11 telah muncul. Nomor bangunan 11 telah muncul. Untuk menyimpannya, kita aktifkan tombol toggle editing, kemudian tekan save. Nah, titik bangunan tadi contohnya, mungkin di masing-masing petugas olah sudah selesai lah nambahan titik bangunan. Kemudian kita lakukan penggabungan ya, penggabungan hasil pekerjaan teman-teman tersebut. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan renumbering kode wilayah kerja statistik. Ini kita lakukan join dengan master SLS 23 semester 1. Teman-teman, filenya telah disediakan ya di link ya. Kemudian nanti caranya ada bisa dilihat lagi di bahan ajar ya, bahan ajar atau buku pedoman. Kemudian berikutnya adalah melakukan pergeseran titik bangunan. Ya, skopnya adalah batas desa ya. Jadi kalau ada titik bangunan luar batas desa, dilakukan pergeseran ya. Tetapi sebelum melakukan pergeseran, perlu tahu mana titik-titik yang melewati batas desa melalui model points error checker desa. Ini ada di di linknya. Seterusnya adalah melakukan pemeriksaan. Perlu dilakukan pemeriksaan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah melakukan upload ya. Ada standarisasi upload ya, penamaan filenya, kemudian format filenya ya dalam bentuk zip. Itu perlu juga diperhatikan. Diupload di data spasial.pps.go.id /ks. Demikian video tutorial pengolahan peta titik bangunan. Teman-teman tetap semangat ya. Terima kasih.